warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu lembaga sosial. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu KD kita yaitu KD 3.2, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian kita bahas juga tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama untuk menjelaskan pengertian lembaga sosial, yang kedua menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial, dan yang ketiga menjelaskan fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu social institution, yang mana memiliki artian yaitu sebagai rangkaian nilai dan norma-norma sosial serta struktur dan susunan sosial. Jadi yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan terorganisir yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial. Kira-kira apa saja ya yang termasuk ke jenis-jenis lembaga sosial? Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga adalah kelompok orang yang secara langsung dihubungkan oleh hubungan-hubungan kekeluargaan. Di dalamnya, anggota yang dewasa mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anak. Keluarga terbentuk karena adanya perkawinan atau penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Pendidikan adalah bentuk sosialisasi khusus yang secara sistematis dan formal melakukan transmisi keterampilan-keterampilan, pengetahuan, kepercayaan, nilai, sikap, dan norma-norma. Selanjutnya ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memenuhi tugas produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam suatu masyarakat. Lembaga ekonomi ini memiliki fungsi. Yang pertama fungsi manifest, yaitu memelihara ketertiban. Yang kedua mencapai konsensus. Yang ketiga memaksimalkan produksi ekonomi. Yang keempat lembaga politik, merupakan perangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Fungsi dari politik yang harus berjalan dalam suatu negara yaitu yang pertama fungsi perumusan kepentingan, yang kedua fungsi pemaduan kepentingan, yang ketiga fungsi pembuatan kebijakan umum atau kebijakan pemerintah. Yang keempat, fungsi penerapan kebijakan. Yang kelima, fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan. Yang keenam, fungsi sosialisasi politik. Yang ketujuh, fungsi komunikasi politik dan rekrutmen politik. Yang kelima, lembaga agama. Lembaga agama berfungsi melakukan penjelasan dan pembelaan terhadap doktrin, pengajaran dan penyebaran agama, memberikan nasihat-nasihat keagamaan serta berbagai tindakan kemanusiaan sesuai doktrin agama yang bersangkutan. Agama juga mempunyai fungsi positif bagi integrasi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi lembaga sosial. Kira-kira ada yang tahu fungsi dari lembaga sosial? Fungsi lembaga sosial secara umum yaitu digunakan untuk mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib. Sedangkan tujuan utama
diciptakannya adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Adapun fungsi dari lembaga sosial antara lain, yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan dari perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control, yang mana artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Sekian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.